Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Namun sebelum tangan raksasa bisa mencengkram King Kong emas, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat retakan spasial muncul dan sosok tua perlahan keluar dengan suaranya yang bergema di langit. Hun Yu, apakah kamu tidak malu dengan menyerang generasi yang lebih muda? Hun Yu terkejut saat melihat sosok tua yang tiba-tiba muncul. Yao Chen, gumam Hun Yu dengan suara yang gelap dan serius. Guru, mengapa kamu di sini? Seru Xiaoyan dengan heran, dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yolao padanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir, karena itu aku bergegas, tak disangka aku menemukanmu dalam situasi ini, kata Yolao tersenyum sebelum matanya menyapu Xiaoyan. Kekuatanmu telah meningkat dalam beberapa bulan, kamu benar-benar melebihi harapanku, kata Yolao tersenyum. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega saat mereka melihat Yolao tiba-tiba muncul. Hun Yu, apa kamu tidak tahu malu? Kata Yolao menatap Hun Yu. Tidak ada yang namanya malu di mata klan Hun, kami akan menggunakan semua cara selama bisa menyelesaikan misi, sungguh lelucon bagimu untuk mengucapkan kata-kata itu padaku, kata Hun Yu tersenyum dingin. Menindas generasi muda tidak menunjukkan kemampuanmu, mengapa kita tidak bertarung? Apa yang kamu katakan? Kata Yolao. Wajah Hun Yu nampak berkedut, dia telah terluka, peluang kemenangannya melawan Yolao sangat tipis. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak sombong di depanku, klan Hun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh, apa yang dapat kamu lakukan jika saya memanggil iblis tua lainnya, kata Hun Yu tersenyum dingin. Klan Gu tidak takut padamu jika kamu ingin berperang, kata Sun Er dan kelompoknya yang muncul di belakang Yao Chen. Sun Er mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat menghancurkannya. Tak lama setelah fluktuasi spasial menyebar, celah spasial muncul dan sosok panah tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Hun Yu. Tidak disangka tempat ini begitu ramai, kata panah tua Tong Xuan tertawa seraya melangkah keluar dari celah spasial. Panah tua Tong Xuan? Seru Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan, kita bertemu lagi, kata panah tua Tong Xuan tersenyum, matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan dan beberapa kejutan melintas di matanya, setelah itu dia menoleh ke Yolao di sampingnya. Ini pasti Yao Zunze, orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu bukan? Saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Sein Yao, kata Tong Xuan tersenyum. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat mendengar itu. Gu Qing di samping menunggu sampai panah tua Tong Xuan berbicara dengan Xiaoyan dan lainnya dan menceritakan peristiwa yang terjadi. Klan Hun menjadi lebih sombong, kata panah tua Tong Xuan mengerutkan keningnya setelah mendengar penjelasan Gu Qing dan menatap Hun Yu dengan dingin. Ekspresi Hun Yu menjadi sedikit kusam setelah ditatap oleh Tong Xuan dan Yao Lao, keduanya adalah Ban Seng. Dia mungkin tidak menunjukkan rasa takut terhadap paviliun bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu, yang sangat tua dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan lainnya melintas dan muncul di belakang Hun Yu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain, situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menghilang. Panah tua Yu, apakah kita perlu memanggil yang lain? Tanya Hun Yu. Apa kamu sudah mendapatkan hati bodhisatwa? Tanya Hun Yu dengan mata berbinar. Hun Yu terkejut saat mendengar pertanyaan ini, dia dengan ragu menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Hun Yu. Panah tua Hun Yu mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kalau begitu, ayo pergi, klan Gu juga ada di sini, jika kita memanggil yang lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama, kita hanya akan menunjukkan sebagian kekuatan kita, ini tidak akan menguntungkan kita, kata Hun Yu. Tong Xuan, kamu tidak perlu mengucapkan omong kosong seperti itu, setelah aku pulih, aku akan meladeninmu, kata Hun Yu dengan dingin. Panah tua Tong Xuan hanya tersenyum tipis, dia tahu niat Hun Yu untuk mundur dan mengabaikannya. Yao Chen, tunggu saja, aku akan menghancurkan paviliun bintang jatuh, kata Hun Yu dengan dingin. Paviliun bintang jatuh adalah tulang yang keras, jika klan Hun benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan gigimu, kata Yao Lao tertawa.
Aku akan lihat, apa kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini saat sekte jiwa menyerangmu, kata Hun Yu dengan dingin, matanya dengan kejam melirik Xiaoyan sebelum berbalik dan memimpin Hun Yu dan lainnya meninggalkan tempat itu. Jiu Feng dan lainnya tidak berani tinggal lebih lama setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan ketidakpuasan dan segera mengikuti dari belakang. Sayang sekali, aku tidak bisa melukai Hun Yu secara serius, kata Xiaoyan dengan agak menyesal. Kamu sudah luar biasa dapat melukai seorang Banseng, tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat, jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi yang akhirnya menderita, kata Yolao. Saudara Yao Chen benar, klan Hun sangat misterius dan tak terduga, sangat sulit untuk menghadapinya, mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Karena masalah pohon kuno Bodhisatwa telah berakhir, kami harus segera kembali ke alam Gu, tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar, jika kami menunda terlalu lama, mereka akan mempercepat kita, kata Tong Xuan. Keengganan melintas di mata Sun Er ketika dia mendengar itu, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua itu khawatir bila dia tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai Dou Sheng. Xiaoyan kekeh, kamu harus berhati-hati, mereka pasti akan membalas dendam, kali ini kamu telah membuat mereka menderita kerugian besar, mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan paviliun bintang jatuh, kata Sun Er dengan lembut. Xiaoyan mengangguk, sepertinya aku harus segera melakukan retreat dan maju ke Banseng, jika tidak paviliun bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tenang, klan Gu telah memantau tindakan klan Hun, kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar, pada saat itu, klan Gu tidak akan berdiam diri di samping. Kamu memiliki batu Gyoku no Tos, tentu kami tidak akan begitu saja melihatnya jatuh ke tangan klan Hun, karena itu kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Tong Xuan tersenyum. Kalau begitu, kami akan merepotkan Panatua Tong Xuan, kata Xiaoyan tersenyum. Tidak masalah, ini sudah sangat terlambat, kami harus segera kembali, kata Tong Xuan. Dia menangkupkan tangannya ke Yolao dan melambaikan tangannya, kekuatan spasial menyebar dan membungkus kelompok Sun Er dan menghilang dengan cepat. Xiaoyan menatap kepergian Sun Er sambil menghela nafas, ayo pergi, saatnya untuk kembali, kata Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah kuno. Xiaoyan tidak tergesa-gesa memurnikan hati Bodhisatwa setelah kembali ke paviliun bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting, dia harus menyempurnakannya dengan sempurna, sama sekali tidak ada boleh yang salah. Karena itu dia menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke Banseng. Kekuatan paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi akan melonjak jika Xiaoyan berhasil maju ke Banseng. 2 Banseng adalah barisan yang sangat menakutkan. Sementara Xiaoyan menunggu kondisi puncaknya tiba. Yolao telah pergi selama setengah bulan dan sekali lagi muncul di depan Xiaoyan dan memberinya sebuah kotak. Xiaoyan terkejut saat menerima kotak itu dan dengan hati-hati membuka kotak giok. Dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau bersembunyi di dalamnya dengan aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Ini adalah pil Bodhisatwa. Gumam Xiaoyan tertegun. Benar, sayangnya pil Bodhisatwa ini hanya memiliki petir pil 8 warna, jika tidak, efek pengobatannya akan lebih mengesankan. Namun kamu memiliki hati Bodhisatwa di dalam tubuhmu, menambahkan bantuan pil Bodhisatwa, ini akan memungkinkanmu untuk berhasil menembus kelas Banseng, kata Yolao tersenyum. Xiaoyan merasakan suatu emosi memenuhi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan pil Bodhisatwa untuknya. Matur nuwun guru, kata Xiaoyan memegang erat kotak giok. Tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid, kamu harus santai dan melakukan retreat, serahkan urusan paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan padaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi, yang terpenting bagimu adalah cepat maju ke Banseng. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api lotus iblis ketika muncul dalam 3 tahun, api surgawi itu terlalu menakutkan, kata Yolao dengan serius. Xiaoyan mengangguk sebelum mengalihkan matanya ke Kailin. Xiaoyi dan Qinglin di samping.
Santai, serahkan masalah meningkatkan kekuatan Cailin, Xiaoyi dan Qinglin kepadaku, mereka semuanya wanita luar biasa, kamu dapat yakin kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat, kata Yao Lao tersenyum sambil menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, ada jiwa yang lemah di dalam botol. Guru ini adalah jiwa Han Feng, kamu harus menghadapinya, kata Xiaoyan menyerahkan botol giok. Yao Lao sedikit terkejut, matanya dengan rumit saat dia melihat botol giok, dia telah membesarkan Han Feng, namun bajingan ini telah mengkhianatinya. Xiaoyan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua Yao Lao di depannya karena tampak lebih sunyi dan lebih tua sebelum berlutut dan bersujud 2 kali di tanah saat berbicara dengan suara yang dalam, guru telah mengajariku, kamu adalah guruku dan ayah bagiku. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang guru derita. Yao Lao terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba bersujud dan buru-buru melangkah maju membantunya berdiri. Namun sebelum dia bisa mendukung Xiaoyan, Cailin memeluk Xiao Xiao saat dia juga berlutut di samping Xiaoyan. Dia adalah istri Xiaoyan dan Xiaoyan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia juga memandangnya sama. Terlepas dari seberapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan suaminya sesekali. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sunyi dan sedih di wajahnya memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin pernah buta sekali, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya dan dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. Xiao Xiao melebarkan matanya saat menatap Yao Lao, suaranya yang tajam menyebabkan senyuman muncul di wajah semua orang, Guru Agung. Xiao Xiao yang baik, kata Yao Lao tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar kata Xiao Xiao, dia buru-buru mengambil Xiao Xiao dan memeluknya, setelah itu, dia melihat Xiaoyan dan Cailin, cepat bangun. Tulang-tulang lamaku ini hanya memiliki beberapa pikiran, kalian berdua sudah cukup tua, jangan bilang kalau kamu takut aku bunuh diri, kata Yao Lao. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata ini, dia berdiri dan membantu Cailin berdiri sambil memegang kotak giok sebelum menoleh untuk melihat ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Ini sudah waktunya, aku harus masuk, tidak ada yang tahu berapa lama aku akan keluar, tapi aku pikir ini akan cukup lama, kata Xiaoyan. Cailin, dan lainnya mengangguk saat mendengar itu. Xiaoyan menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan serius sebelum berbalik dan perlahan melangkah masuk melalui pintu batu. Ayo pergi, selanjutnya, kita akan menunggu dia berhasil menjadi Banseng, kata Yao Lao melambaikan tangannya, dia memeluk Xiao Xiao dan perlahan pergi. Cailin dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Sementara Xiaoyan dalam retreatnya, dataran tengah mengalami gangguan besar, tapi balas dendam dari Sekte Jiwa belum datang lebih awal, karena itu Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan waktu sepenuhnya bagi mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli telah bergabung setelah berita menyebar dari bahwa Yao Lao yang dapat menyempurnakan pil bodhisatwa, bahkan beberapa puncak Douzun tidak bisa menahan godaan dan menjadi panatua tamu. Namun ketika kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh sedang tumbuh, Sekte Langit Mendalam yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan tidak dapat tetap diam ketika ada konflik wilayah antara keduanya. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertempur dalam jangka waktu tertentu, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan ketika Sekte Langit Mendalam mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama, Aliansi Sungai yang Mendalam. Yao Lao dan lainnya tidak melakukan pembalasan besar saat wilayah Paviliun Bintang Jatuh menyusut, sebaliknya mereka terus mundur, namun kekuatan pertahanan di dekat pusat kota meningkat. Banyak panatua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan semua kota penting ini bersama-sama. Karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat, hal ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa ditembus, bahkan beberapa serangan dari aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas sebelum akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran.
Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Paviliun Bintang Jatuh sekali lagi meledak karena bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi Sungai Mendalam. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar muncul dari beberapa informasi yang muncul berkaitan dengan klan Ling bahwa wilayah klan Ling telah dibuka sekali lagi. Namun ketika para ahli memasukinya dan menyelidiki di sekitar, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong, tidak ada satu orang pun di dalamnya. Hal ini membuat terkejut para ahli itu, rasa dingin segera melonjak di hati mereka. Masalah ini terlalu misterius, ada jutaan orang di alam Ling, namun jutaan orang ini telah lenyap. Klan Ling juga salah satu dari 8 klan kuno, meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, namun faksi kuno yang sekarat ini masih lebih kuat daripada faksi biasa. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang tahu. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Karena itu klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, terlihat jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu atas insiden mengenai klan Ling ini. Sementara berbagai insiden terjadi di dataran tengah, sudah hampir 2 tahun sejak Xiaoyan melakukan retreatnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiaoyan mengasingkan diri. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. Anak kecil, retreatmu ini benar-benar membuat khawatir orang lain, gumam Yao Lao. Sesaat kemudian Cailin tiba-tiba muncul di belakang Yao Lao. Cailin telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat, karena itu kekuatan Cailin telah meningkat dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Apa yang terjadi? Tanya Yao Lao menoleh dan melihat Cailin dengan wajahnya yang agak muram. Mata Cailin menyapu pintu batu di kejauhan sesaat, baru setelah itu dia mengeluarkan kartu merah. Ini disampaikan oleh aliansi Sungai Mendalam. Apa ini? Tanya Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya, ada 3 kata besar berwarna merah di dalamnya. Deklarasi perang. Gumam Yao Lao dengan senyuman dingin muncul di wajahnya. Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalam akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan, kata Yao Lao menyipitkan matanya. Aliansi Sungai Mendalam telah diam selama lebih dari setahun, kali ini mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran, sepertinya mereka begitu percaya diri, kita harus berhati-hati, kata Cailin. Yao Lao mengangguk mendengar itu. Kumpulkan semua Panatua, perintahkan para Panatua yang menjaga kota-kota utama untuk lebih berhati-hati, selain itu kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang aliansi Sungai Mendalam, kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk menantang kita, kata Yao Lao. Cailin mengangguk, dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di dalam Paviliun Bintang Jatuh, semua orang sudah mengetahui statusnya. Apakah masih belum ada aktivitas darinya? Tanya Cailin saat matanya tertuju ke pintu batu yang tertutup rapat. Tidak perlu khawatir, tidak ada yang akan terjadi padanya, dia akan segera keluar dari retreatnya dengan sukses, kata Yao Lao. Cailin hanya tersenyum getir saat mendengar itu, dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi, masih banyak hal yang perlu kita persiapkan, kata Yao Lao melambaikan tangannya sebelum berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Cailin memandang ke pintu batu, sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang melihat pintu batu nampak bergetar setelah keduanya pergi dan sebuah retakan kecil muncul di pintu batu. Di satu ruangan besar nampak Yao Lao dan lainnya sedang berkumpul. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya, Cailin, Xiaoyi, King Lin dan beberapa Panatua tamu berdiri di belakangnya. Kami tidak berhasil mendapatkan banyak informasi terkait aliansi Sungai Mendalam kali ini, dikabarkan bahkan beberapa Panatua di aliansi Sungai Mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini, kata Cailin seraya melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Yao Lao sedikit mengangguk, mereka terlalu terdesak waktu, memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia.
Alam bintang sudah memasuki kondisi siaga tinggi, beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar Panatua telah dipanggil kembali, semuanya sudah disiapkan, kita hanya menunggu aliansi sungai mendalam datang, kata Cailin. Yao Lao mengangguk, dia melihat ke pintu masuk ke alam bintang, mereka sudah datang, kata Yao Lao. Hati semua orang nampak menegang setelah mendengar itu, mata mereka tertuju di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang spasial besar perlahan muncul di tempat itu ketika banyak sosok dengan douci mengerikan muncul dan menekan alam bintang. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar suara dingin itu, matanya melihat ke arah pemimpin kelompok besar yang muncul. Setan tua Tianming, tidak terduga kamu masih hidup, kata Yao Lao. Sosok berjubah abu-abu itu hanya tersenyum setelah mendengar kata Yao Lao, suaranya nampak tenang saat dia berbicara, bahkan seorang sepertimu dapat dihidupkan kembali, bagaimana saya bisa mati begitu mudah? Kata Tianming. Yao Lao menyapu matanya ke arah kelompok besar di belakang Tianming, setidaknya ada 100 orang dan setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Yao Lao, karena kita adalah teman lama, selama Paviliun Bintang Jatuh menarik diri 500 km dari wilayah aliansi Sungai Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan aliansi Sungai Mendalam di masa depan, kami akan mundur hari ini, kata Tianming yang suaranya bergema. Kamu pasti sedang bermimpi, kata Cailin dengan dingin. Menarik 500 km, bukankah itu berarti Paviliun Bintang Jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan aliansi Sungai Mendalam di masa depan. Bukankah itu berarti mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana Paviliun Bintang Jatuh terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Yao Chen, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Kata Tianming memutar matanya setelah menunggu beberapa saat. Apakah menurutmu aliansi Sungai Mendalam layak untuk mengucapkan kata-kata ini, kata Yao Lao tersenyum tipis. Kalau begitu, apakah maksudmu tidak setuju? Kata Tianming tersenyum dingin. Yao Lao hanya tersenyum dingin, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak douci yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya, gelombang pilar cahaya douci melesat dan terjalin akhirnya berubah menjadi formasi besar yang mengelilingi kelompok Tianming di langit. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram, kata Tianming melihat ke penghalang cahaya yang mengelilingi kelompoknya sesaat sebelum senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Setelah itu matanya tertuju pada Yao Lao saat dia berbicara, mengingat kekuatan aliansi Sungai Mendalam, memang sulit untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh, namun menurutmu apakah saya begitu bodoh? Kata Tianming tersenyum dingin. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu, teriak Tianming. Ruang di samping Tianming tiba-tiba mulai bergoyang ketika retakan spasial terbentuk dan dua douci mengerikan menyapu langit. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua douci kuat yang muncul. Sekte jiwa, kalian benar-benar ikut campur, kata Yao Lao. Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Paviliun Bintang Jatuh cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Kata suara dari kabut hitam yang melonjak sebelum dua sosok perlahan muncul di depan banyak tatapan. Hun Yu, gumam Yao Lao dengan ekspresi padat melintas di matanya. Di belakang Hun Yu ada sosok lain, orang ini juga memiliki kekuatan Banseng di tingkat awal. Yao Chen, apakah kamu akan mempertimbangkan kembali tawaranku? Kata Tianming tersenyum dingin. Yao Lao, tidak ada gunanya mengaku kalah, sekarang kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati, kata Cailin dengan dingin. Para ahli Paviliun Bintang Jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Yao Lao menghela napas, sesaat kemudian dia mengangguk. Kalau begitu kita akan bertarung, kata Yao Lao dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.